ma'ahum lan piro-piro pengikut anbiya wal mursalin bihisanin kelawan bagus min sholihil mu'minin saking wong soleh-solehe piro-piro mukmin. Nabi Gusti Allah, semua nabi dan semua pengikut-pengikut nabi sampai di hari kiamat, pengikut-pengikut sehulkus maksudnya itu disifati andi roja, andi khauf. Berarti termasuk syarat mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nikah kutu beda khauf, kutu beda roja, kutu beda takwa dari Gusti Allah, kutu beda ngarep dari Gusti Allah. Qala Allah Ta'ala dikasih Allah Ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Ulaika utai mengkono-mengkono alladhina yad'una kang podo dungo sapa akeh ing alladzina ulaika ta mengkono asnam utawa alihah. Ikah termasuk ayat-ayat muskilah, termasuk ayat-ayat paling melarat di dalam Al-Quran. Ulaika ta mengkono alihah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Gusti Allah, maksudnya sesuatu yang dianggap Tuhan, benar Tuhan asli. Ulaika utai mengkono alihah alladzina alihah yad'una kang podo dungo, yad'una maksudnya ya'buduna nyembah, maksudnya yad'una kang podo nyembah sapa wong akeh ing alladzina. Tifailnya yad'una lo abali da alladzina, tapi abali dari sesungguhnya boleh maf'ulah lo disebut takhir tapi muqaddar takdirnya yaitu yad'unahum. Ulaika alladzina yad'unahum, yad'una kang podo dungo atau nyembah sapa wong akeh hum ing alladzina, itu aslinya takdirannya. Ulaika alladzina yad'una atau mengkono alihah kang podo dungo sapa wong akeh ing alladzin iku yabtaguna podo golek sopo alladzina, podo golek sopo alladzina atau ulaika pada ila rabbihim maring pengirane alladzina golek al-wasilata ilantaran golek ayyuhum aqrab, ayyuhum utawi ndi alladzina iku aqrabun luwe parek wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah wa yarjuna lan podo arep-arep sapa wong akeh rahmatahu ing rahmati Allah wa yakhafuna lan podo wedi sapa wong akeh adzabahu ing adzabi Allah. Inna adzaba rabbika sak temene ada pengiran sira iku kana ana apa adzaba rabbik iku mahduran dan anggap bahaya, dan anggap bahaya. Iku kana mahdur kana ono opo anda dorobik ku mahduran dan anggap bahaya. Tabar dan wateni. Waqala ta'ala nandikos Allah ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahabah wa kanu lana khashi'in. Innahum satu menyang akeh kanu iku ono sapa akeh iku yusari'una
ake-ake sapa akeh al khairati yusari'una padha ake-ake sapa akeh fil khairati ing dalem kebagusan, biro-biro kebagusan. Kaya ba'una lan padha nemu sapa akeh na ingsun Allah raghaban wa rahaban, raghaban krana seneng wa rahaban lan krana wedi. Wa kanu lana khashi'in, wa kanu lan ana sapa akeh lana mari ingsun Allah iku khashi'ina padha khusyuk-khusyuk. Maksudnya wedi, wedi maksudnya sungkan. Waqala indika Allah ta'ala innal ladzina amanu saat mendengarkan pada iman sapa alladzina walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah lan akeh hajaru kang hijrah sapa alladzina hijrah bareng kanjeng Nabi dari Makkah dan Madinah wa jahadu lan berjihad sapa alladzina amanu fi sabilillah ing dalane Gusti Allah iku ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina amanu iku yarjuna padha arep sapa alladzina amanu rahmatallahi ing rahmati Allah, rahmatallahi ing rahmati Allah, wallahu ta'ala Allah iku ghafurur rahim. Zat kang banget ngapuane rahimun zat kang banget rahimi kasih. Waqala ta'ala indika Allah ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw walladzina lahum akeh yu'tuna kang padha nekaaken sapa akeh ma ing barang atau kang padha nekaaken sapa akeh wa qulubuhum wajilatun. Yu'tuna maksudnya melakukan, dunia memberikan. Mereka yang memberikan, mereka yang melakukan apa-apa yang mereka lakukan. Wa qulubuhum wajilatun, wa qulubuhum alai utawi biro-biro altine alladzina iku wajilatun wedi annahum iku sak temene alladzina yutuna ma'atau ila rabbihim maring pengirane alladzina yutuna ma'atau iku roji'una podo balik, podo bakal balik ya, yang menjadi dalil bahwasanya roja dan khauf ya, dijadikan sifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para nabi dan para rasul dan para pengikut-pengikut mereka sampai ila yaumil qiyamah. Yang pertama ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Adalah mari bahwasanya ayat ini termasuk ayat-ayat paling melarat rujukan domirnya, termasuk ayat melarat rujukan domirnya. Sebab Al-Quran itu Al-Quran ini kan merupakan kitab suci bisa multi tafsir. Maksudnya multi tafsir itu kita artikan Rasul-Rasul bisa, kita artikan dibalik makna zahirnya itu juga bisa. Rasul-Rasul artinya seperti ulaikal ladzina yad'un, mereka yang berdoa yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mengharapkan wasilah kepada Gusti Allah. Karena orang yang seatua berarti sahabatin itu berarti sedang berharap wasilah, sedang berharap sedang tawassul dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan doa itu ayyuhum aqrab, sedimaan bisa lebih semak. Karena doa yang mana yang lebih mantik, yang lebih istijabah menurut Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ngaku itu doa misalnya masalah roti, aku roti sirona, kedua nyerawat, curang lo mati-mati, aku roti kantor.
lo nanti kia kui isim nasor, oh ternyata nanti, oh berarti paling nanti isim nasor. Nah itu ayyuhum akrob, contohnya seperti itu. Nah itu menyampaikan Rasulullah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Orang yang sehat tua itu berharap rahmat Gusti Allah dan takut dan adabnya Gusti Allah. Nah itu menyampaikan Rasulullah. Bener. Artinya bener dari segi makna saja. Tapi dari segi kenyataan dari Torah atau bekar Al-Quran mengatakan seperti ini, itu salah besar. Kenapa? Karena ayat ini aslinya sedang menyindir orang-orang musyrik, sedang menyalahkan orang-orang kafir yang mana mereka menuhankan hal-hal lain selain Gusti Allah. Hal-hal lain itu maksudnya menuhankan benda, atau menuhankan jin, atau menuhankan sesama manusia, yang menuhankan Nabi, misalnya ada orang yang menyebut Nabi Isa, boleh menyebut Nabi Isa, boleh menyebut Nabi Uzair, boleh menyebut Nabi macam-macam. Banyak Nabi kita sampai disebut orang-orang kafir itu. Nah itu di Gusti Allah mereka sedang disalahkan. Mereka nyempet contoh Nabi Isa itu ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Nah itu maksudnya orang nyembah Nabi Isa. Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Maka salah lagi di Gusti Allah. Nabi Isa yang kalian sembah, ulaikal ladzina yad'una, Nabi Isa yang kalian sembah itu pun masih yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Itu pun masih butuh wasilah ya Gusti Allah. Artinya setelah masuk surga, orang-orang seingat Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi-Nabi dituhankan di umatnya, itu masih perlu untuk beribadah supaya menjadi orang yang diridhoi oleh Gusti Allah. Dan mereka juga masih menjadi orang yang takut dengan Gusti Allah dan orang yang arban kencana Gusti Allah. Nah ini kan, jadi ini cocoknya pakai makna nomor 2, pakai makna yang mana maksudnya ini adalah orang-orang yang disembah oleh orang lain. Tidak karena Nabi Isa atau Nabi Uzair. Nabi Isa itu pada yang nyembah ke pangeran, Nabi Isa pas nyembah dan Nabi Isa. Atau saya nyembah bintang-bintang pun itu mereka semua bersujud dan Gusti Allah. Belum fifa lagi yasbahun, tapi itu sesuai dengan apa yang sudah diaturan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi murad dari Gusti Allah. Bahkan matahari dalam riwayat hadis itu setiap hari, itu riwayat Ibnu Abbas pada tafsirnya, matahari itu setiap hari, setiap dia terbenam, itu terbenamnya matahari tersebut pergi ke arsy, kemudian menceritakan hadis tersebut, matahari itu nyambis ke Gusti Allah minta izin untuk lo terbit boleh, karena lo tahu menyinari orang-orang yang jelas, ataupun menyinari orang-orang yang jelas, jadi amin dan pemerang tolong terbit boleh. Tapi di Gusti Allah itu terbit boleh karena pandangannya Gusti Allah dan bumi ini tidak memandang orang-orang yang jahat, tapi yang dipandang adalah orang-orang yang soleh. Karena pada ayat wa ma kunna mu'adzibin wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Gusti Allah lo jangan ada situ kaum selama orang tersebut masih beristighfar dan Gusti Allah. Itu saya cincin di Gusti Allah itu istighfarnya benar dunia itu sana. Jadi tergantung mata air lemas terbit boleh, maka boleh isoro keluar dari keluar dari kemauan, terus baru pas kiamat. Nah itu. Jadi matahari itu seperti itu setiap hari. Matahari itu sempat ke kita. Makanya saya kata butuh ke matahari. Ini bantu sempat ke kita. Lebih karena kita nang akhir zaman itu lo pada butuh dari matahari, tapi butuhan ke listrik. Menurut lambat butuh ke matahari, terus sehat ke matahari, terus matahari. Akhir zaman lo pada butuh dari matahari, tidak tapi butuh dari listrik, butuh dari bumi butuh dari langit. Nah itu beda mas
masa depan, di masa lalu. Masa lalu tapi orang seakan-akan butuh hal-hal langit, hal-hal samawi. Butuh langit, butuh hujan, butuh apa, butuh musim, hujan, butuh musim dingin, untuk kejelasan butuh musim panas. Akhir zaman lo butuh itu semua cukup dan listrik. Hujan cukup hujan kipas di AC, listrik tapi. Karena kebenaran Gusti Allah ila syamsu kuwirat waktu mula matahari kalau tapi udah guna berarti lebaran kiamat. Mungkin si udah guna lebaran tadi guna lebaran tadi guna berarti di lebaran ada akhir zaman itu. Mula butuh listrik tapi kan apa yang gimana empat mobil nyari kaca seketeng ada itu kan matahari. Acuan teman-teman aku isang blok, itu matahari ada gunung sekali. Ada ke gunung, aku isang blok, lewat jenang, Nah itu hal-hal yang menunjukkan bahwa manusia sudah mulai cermeki ke matahari, sebagaimana matahari cermat dari manusia. Jadi tinggal tunggu saatnya ketika matahari lepas pengurung dari berat segala macam. Gitu. Jadi matahari, bulan, langit dan seterusnya itu semua apapun ayamah toro ocak dan Gusti Allah Subhanahu wa taala usakhara syamsa wal qamar. Gusti Allah yang mengurus semuanya dan semuanya patuh dari Gusti Allah. Nah, maka aneh ketika ada orang senyum pada matahari, yang pada bulan, yang pada bintang, padahal yang mereka sembah pun itu masih mengharapkan rahmat Gusti Allah. Jadi matahari pun itu takut dari Gusti Allah, bulan pun itu takut dari Gusti Allah. Maka boleh memesan seperti halnya para nabi, para rasul itu tentu saja mereka lebih takut dari Gusti Allah, sehingga bisa orang setakut dari pangeran, pas malah yang pada sekian benih yang pada seiketakut di para nabi itu kan kesalahan logika. Itu maksudnya ayat ini. Maksudnya ayat itu ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Itu maksudnya nabi-nabi yang dianggap sebagai Tuhan. Terus ayat kedua ini juga menunjukkan nabi-nabi innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Juga para nabi, para rasul. Terus innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ini benih nabi, benih rasul, tapi orang-orang noro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Para sahabat. Terus ayat terakhir walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ayatnya umum dan semua orang sehingga orang Islam, orang mukmin. Siapapun orang mukmin itu harusnya masuk ke ayat ini. Karena artinya walladzina yu'tuna ma atau orang-orang yang melakukan apapun yang mereka lakukan wa qulubuhum wajilatun dalam keadaan artinya takut. Kenapa minta takut? Annahum ila rabbihim raji'un. Karena waktu kepala beli Gusti Allah. Ngelakonin apa nindito? Nah, ini pernah ada sejarah tentang ayat ini. Sejarahnya dari rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu rajin Kanjeng Nabi, paling banyak meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi. Kenapa banyak? Karena beliau orang cerdas. Beliau cerdas memahami keberadaan suami beliau yang sebagai Rasulullah itu bisa mengambil banyak hukum dari kehidupan beliau bersama Kanjeng Nabi. Karena Sayyidah Aisyah ini cerdas. Nah, ketika Sayyidah Aisyah cerdas, ternyata dan ayat ini Sayyidah Aisyah itu bingung. Bingung ada apa? Saya maksud ayat mereka ini kan melakukan apa? Kan yang Quran lo jelas. Orang-orang yang melakukan apa saja yang mereka lakukan. Nah, melakukan apa? Pertanyaannya. Apakah melakukan menafik ataukah melakukan apa tuh? Nah, itu tanya ke Kanjeng Nabi karena Sayyidah Aisyah bingung. Mereka lakukan apa sih? Apakah yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang melakukan maksiat? Sehingga ketika mereka melakukan maksiat, mereka anti sembarangan memuji orang-orang yang memang benar-benar
pantas untuk epoci Gusti Allah. Sehingga maksud ayat ini benih orang-orang saya alam maksiat tapi aslina ada takut benih tapi dia mengenai Nabi ujar dia lo masuk ke ayat dia masuk orang saya mempermainkan bagaimana Gusti Allah jadi tahu maksiat terus dia takut tapi takut ya apa-apaan dengan Nabi. Sehingga maksud ayat ini walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah artinya malah orang saya ngelakonin bagus kemudian Nabi ulai alladzina yasumun wa yusallun wa yu'tuna zakat wa yahujjun al-bait dan seterusnya beliau menyebutkan hal-hal yang positif. Ayat ini menunjukkan dan orang-orang saya apasa dan orang-orang saya bejo dan orang-orang saya sedekah dan orang-orang yang melakukan apapun tapi mereka melakukan itu semua dalam kebodohan hati saya takut. Kita apasakan hati saya cermin lah bahasa ini saya buka kan tadi rasa takut sama sekali. Berarti teman masuk ke ayat ini harusnya kita sebagai orang mukmin itu pernah masuk ke ayat ini di rumah karena walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah kebenaran Nabi itu orang-orang siapa sah orang-orang siapa jam mereka takut pasana bejengan itu termasuk amalan saya lo terima bi Gusti Allah. Kenapa? Karena lo sempurna. Nah itu alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka takut itu semua lo terima di Gusti Allah. Padahal mereka aku bekal abadi ada Gusti Allah. Berarti seakan-akan bekal abadi dengan tanpa membawa amal apapun. Kenapa boleh takut loh terima. Nah itu contohnya orang yang andi khauf dari Gusti Allah. Wa qulubuhum wajilah itu contoh khauf. Mereka takut dari Gusti Allah, amalnya tidak diterima. Itu mentepak sisi khaufnya bermain. Mentepak dari sisi rajinnya bermain. Gimana tidak itu ayat situ itu bisa berarti dua kapti ayat-ayat tentang khawfi roja itu mesti dua sisi kapti buktinya gila innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah ada wa yakhafuna ada padahal yang sebelumnya ada yarjuna rahmatahu wa yakhafuna ada harusnya yang beroja pada khauf tapi nanti kita ada kalau yarjuna rahmatallah. Maka dari para ulama, Al-Quran menyebutkan roja, berarti maksudnya juga menyebutkan khauf di situ. Karena maksudnya orang yang ngarep Gusti Allah itu juga takut bahwa harapannya itu tidak diterima. Tapi orang yang takut harapannya tidak diterima juga berharap bahwa dia takut dari Gusti Allah itu merupakan sebuah amal. Jadi amal itu bukan berarti fisik toh. Amal itu amal-amal hati. Kadang pada orang yang sebetulnya kalau petinya mau sholat malam sekone, mau terawih las malser, tapi ternyata andi ateh misalnya, orang tersebut takut ke Gusti Allah. Nah itu saya hitung itu hatinya. Tapi pada orang yang sigarin ateh, kalau atau mana saja bisa itu kok jadi Gusti Allah buat tak maaf maklah mau ateh malu cek deh buat ngandi nabi mau nabi sampai semalam. Nah itu kan terserah nanti Gusti Allah. Dan setiap beroja harus ada khauf, setiap ada khauf harus ada roja. Karena yarjuna rahmatullah ay wa yakhafuna adzabah. Pada bini juz amma bareng ada mana juz amma yo. Saya ini tuh bisa lupain. Surat Al-Maidah sa'al Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa masaqqa jazaa'an wifaqa innahum kanu
la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini menceritakan tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu bisa masuk neraka. Kenapa? Karena mereka itu innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena mereka tidak mengharapkan hisab. Itu kan muskil. Harusnya kalimatnya itu innahum kanu la yakhafuna hisaba. Harusnya yang dikatakan seperti itu. Mereka bisa masuk neraka karena mereka tidak takut dan senyama hisab, sehingga mereka dan. Tapi Qur'annya pakai lafaz la yarjuna. Mereka tidak berharap hisab. Itu menunjukkan bahwasanya setiap roja mesti ada mana khauf, setiap khauf mesti ada makna roja. Di Al-Quran boleh jadi yang disebutkan itu hanya satu lafaz, tapi menyimpan lafaz yang sebaliknya. Seperti itu biasa untuk artinya. Wa'lam annal khaufa zajirun. Arti osiro satemene khauf iku zajirun, barang kang ngalang-alangi. Yasjurul insan anil ma'asi wal mukhalafat. Kang ngalang-alangi apa khauf al insana ing manungsa anil ma'asi saking pira-pira maksiat wal mukhalafati lan pira-pira kedurhakaan. Waraja'u tawi raja iku qaidun barang kang nutun yaqudul abda kang nutun apa raja al abda ing kaula ila taati wal muwafaqat. Maring biro-biro taat lan biro-biro barang kang den petuaken. Paman lam yasjudu khaufuhu mongko utawi sapane wong iku lam yasjud ora ngalang-alangi ing manapa khaufuhu wadine man an maksiatillah saking maksiatin Allah azza wa jalla wa agung sapa Allah walam yakun hu rajahu lan ora nuntun hu iman apa rajahu harap-harapan iman ila ta'atillahi ora nuntun maring taat Gusti Allah kana khaufuhu wa rajahu hadithan nafsi. Maka ono apa khaufe wong ora rajahu lan rajae wong iku hadithan nafsi, hanya kerentek hati. Hadithan nafsi mau kerentek hati layung tatubi ora de wilang-wilang apa bihima kelawan khauf lan raja wala yu'awwalu alaihima lan ora den tepang geni apa alaihima ing atase khauf raja yukhulwihima krono sepine khauf raja an tamarabihima saking buahe khauf raja al maksudati kang diceco wa faidatihima al matlubati lan faedah khauf raja al matlubati kang dituri. Mun andi khauf andi raja toman takut dan pangeran tapi pakuna maksiat, toman ngarep dan pangeran tapi pakun lo taat, maka itu semua karo kerentek hati. Itu semua karo perasaan-perasaan yang tidak dihitung sama sekali. Karena benar khauf benar raja. Karena dia guna ikan ar-raja maqaranahul amal. Sehingga main raja itu sih beda amal lah. Kita ngarep di pangeran akhirnya kita sholat, kita ngarep di pangeran akhirnya kita beramal. Wa illa fa huwa unniyatun. Kalau tidak seperti itu maka raja itu bukan raja tapi raja fa huwa unniyatun, hanyalah sebuah unniyah itu angan-angan biasa. Unniyah angan-angan yang kosong. Ada di orang ya Allah dan ya teruan dia bineratin tapi abang mutek dengan tak nyari tak di bapak ngarep dodoreng bine kegelangnya cetukan kan tak bisa. Itu unniyah. Nah itu bukan roja. Timun roja itu harus ada kelakuan, harus ada amalnya. Roja maqaranahul amal wa illa fa huwa unniyatun. Roja itu harus ada amalnya. Kalau tidak maka itu hanya angan-angan kosong. Karena surat Alhamdulillah itu suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdubi 'alaihim orang celaka rica ahli neraka, waladdallin orang yang tersesat.
Tersesat maksudnya dia sudah berjalan tapi pas akhirnya salah jalan. Seandainya dia diam, pas diamnya itu dia sebenarnya sudah Islam. Waladolin di situ maksudnya kan orang Nasrani. Orang Nasrani itu perjanji dengan Gusti Allah. Tapi gara-gara pada sebelahin bahwa Gusti Allah dia andi anak, Gusti Allah dia andi bini, nah, maka akhirnya dia berjanji. Sehingga sebelum dia sempat pikir tentang masalah itu, akhirnya dia sudah kadung tersesat. Cek sampingnya, kalau teman ibalain masalah itu, pasti dia mengatakan seperti yang dikatakan orang yang senyata ilah itu al-bahrah tadullu al-ba'in mandi-mandi betul-betul tong mesti benar sahabina. Nah itu agama yang paling gampang di muka bumi ini. Sehingga umat kanjeng Nabi lo mungkin kekerda kunut fi rahmatillah, atau lo mungkin kekerda al-amnu min makrillah. Lo mungkin orang tersebut merasa aman dari makarnya Gusti Allah. Lo mungkin orang tersebut merasa putus asa dari rahmat Gusti Allah. Karena ayat tersebut diakhiri wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun, kecuali orang yang tersesat. Tersesat adalah dia sudah berjalan kemudian dalam jalan. Pada dibilang oleh Nasrani bilang itu aslinya tapi orang itu berjanji dengan Gusti Allah, tapi sayangnya dia lekadong ibalain seskelero ibalain salah sehingga dikatakan pangeran di anak, pangeran di bidai dan seterusnya. Nah begitu juga orang umat Gusti kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu normalnya lo mungkin yaknut min rahmati rabbi, lo mungkin putus asa dari rahmat Gusti Allah. Kenapa? Karena lemare edisen Gusti Allah bahwa umat kanjeng Nabi itu ummati hada ummatun marhumah, umat ria, umat saya paling rahmat di Gusti Allah. Kira diterapkan dari rahmat tadi oleh Mas tarik, maka bagaimana mungkin dia putus asa dari rahmat Gusti Allah, jadi mengenang baik lebih rahmat Gusti Allah. Nah itu umat kanjeng Nabi. Jangankan umat kanjeng Nabi, ini terakhir, jangankan umat kanjeng Nabi, umat sebelum kanjeng Nabi baik, Bani Israel. Padahal Bani Israel itu Bani sebagai lo benar, mengingat Bani berkelas itu kan cuman tuh kan ada kumpulan Bani Israel, Bani Israel bakal 13 Syawal kan ada. Alek Bani apa? Ahol apa kan ada Bani Israel. Nah Bani Israel ini ada orang pak bapak yang mana orang tersebut itu kelakonan wakana nabasyan. Kelakonan itu dia tukang gali kubur. Kelakonan itu tukang gali kubur. Dalam bodi ngelotoman beda kebaikan sama sekali. Selama hidupnya dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, belas-belas sama sekali. Dia ahli anak, bini 2, kakek 2. Terus Nabasyan ini arasa mati ya, lebaran mati ya, mati. Akhirnya dia harus sentana, coping, kopon mati, tang jasad, oper, terus dong ngitar ke barat, dong ngitar ke laut, ngitar ke dajah, ngitar ke timur. Ngebah tang jasad seperti Abu Jiyah pas kota lagi dan asik. Wes pesan seperti itulah. Ya anak bingung anak begini. Ibu ini kan Abu Jiyah. Jadi mohon mati dia gimana? Over terus buang laut dari timur. Nah itu malaikat kebingungan arah apa mana sesitu. Mak pertama kali ditemukan sejarah. Tapi ini tahu leder. Ini tahu leder. Maka pas londak kubur atau itu tak boleh dia. Ini Bani Israel. Karena Bani Israel adalah neaneh kan, cerita nean. Dan ini cerita ini hadis Bukhari atau hadis Sahih. Tak boleh orang Bukhari mengatakan itu cerita khurafat. Ini yang Bukhari. Yang Bukhari itu diceritakan seperti itu. Dia Nabasyan, dia orang yang tukang gali kubur. Terus ketika dia barang mati, dia mesen ke anak, sorok. Oper, terus anak gitu ke laut baru timur gajah kecil. Nah akhirnya ketika hari kiamat malaikat itu kan bingung nih aku sehatanya dari Gusti Allah karena malaikat itu makhluk sebalik takut dan pengiran sehingga pengiran saya ngetes oleh ini. Akhirnya ketika orang tersebut dipencar kemana-mana aku hari kiamat kembali oleh
Ibu boleh biasanya si dari Goro, Temur, Jelao, yang itu di situ pas ibu boleh ketik satu raga lagi. Faedahnya hakim di Gusti Allah. Berarah apa terjadi? Arah apa terjadi? Jadi Gusti Allah lambat ketika orang tersebut hancur kepirana. Di Gusti Allah dipakon, wahai bumi kumpulkanlah apa? Seluruh raga orang tersebut, seluruh abu orang tersebut supaya menjadi satu. Saya mau menanyakan sesuatu oleh itu. Gusti Allah ada bumi. Akhirnya di bumi, jadi meruat bumi orang itu. Meruat bumi, borong temor harus mengumpul di situ. Baru mengumpul di manusia katanya berarah apa? Takdir ngelakuin hal seperti itu. Ternyata jawabannya orang tersebut itu aneh. Ini karena masih cocok dengan jawaban orang tersebut. Kemudian Gusti Allah, ma fa'alta, apa yang kamu lakukan dengan seperti itu? Akhirnya orang tersebut menjawab, khasyatuka ya Rabbi, tidak melakukan seperti ini karena takut ada ajuna. Ketika karena ini akhirnya salah. Karena dia karena punya dosa, lo teman di kelakuan bagus sama sekali, sehingga munatik terus memelara pengiran, sehingga lo usah dibangkitkan kembali. Mana lo usah masuk neraka, tidak makin lo usah masuk surga, makin lo masuk neraka lo apa? Nah itu betul, sehingga dia mengumpulkan, menyebarkan seluruh badannya kemana-mana, takut ketemuan di pengiran. Ditanya lagi, kenapa begini? Jadi takut dan ajuna. Ternyata apa nasibnya orang tersebut? Nang akhir hadis, waqad ghafarallahu laka li khasyatika li. Pangeran nyemorah dekat di kelakuan karena berada di ketakwaan sehingga itu. Nah itu kan ketakwaan yang merusak kaidah-kaidah dengan sendiri. Kau itu takwa harus berdoa, kau itu takwa harus tak boleh pas tidak beramal, harus beramal dan seterusnya. Nah, hadis itu hadis sahih. Berarti hadis tersebut merusak kaidah-kaidah yang seperti ini. Nah itu kan aneh. Makanya itu cerita Bani Israel. Maka Kanjeng Nabi lo kira boleh sekali seperti itu kan? Karena tempat kita ada. Menurut Anda kan keliru kita. Masa nekal pangeran kalau bisa boleh. Kalau bisa boleh orang tersebut menjadi satu raga, sehingga pada akhirnya nang hari kiamat sangkap orang masuk surga, orang tersebut karena dia menjadi akhiruman dakhalal jannah. Dia menjadi orang yang terakhir masuk surga waktu nang hari kiamat. Itu yang preng di pengiran. Lambat dia orang tersebut preng pengiran, oleh doa itu kan. Waktu nanti anak iblis. Gusti Allah sampai terjadi usia gairah, akhirnya orang tersebut aduk ke neraka. Dimana aduk ke neraka, akhirnya orang tersebut nangis. Allah nangis, kuat nangis beribadah kita yakin karena aku akhirnya lo kuat ingin neraka gak itu. Oh bentar minta sesuatu. Iki akhirnya minta asih Tuhan, ongkul nggak boleh. Kita yakin seperti itu enggak. Akhirnya jangan minta asih Tuhan. Guru nambah boleh, punten lo kira nambah boleh. Iya minta apa? Minta cek pengedip hati yang tidak neraka. Terus guru minta boleh. Iki wallahi seperti itu. Wallahi la as'alanna ghaira dzalik. Demi Allah, kalau tidak lo minta boleh selain gak itu, setontok lo minta. Wes, ini dengan masuk ke surga. Jalan ke surga jadi mulai tenang tapi, ngomong tapi, selagi bidadari sebenarnya kan. Nah itu pas kedarui, nyaman kok berlintang ke TV. Akhirnya ya Allah, seperti itu. Ya Allah, jangan minta boleh itu. Salah langsung pamit utang nyaman. Iki gula ada bu seperti tadi, terus mungkin belum minta boleh. Karena belum minta boleh, karena lo bahas deh. Som penabdi, tapi saya bahas di adalah penting tentang som air pencari. Makin benar, tapi saya bahas di bulan adalah kemurahan ajudan, sehingga ajudan ini kita minta apa ajudan? Minta apa? Itu masuk ya Allah, masa terlalu dengan hampir. Nah akhirnya orang tersebut yang masuk ke surga dan menjadi orang akhiruman dakhalal jannah yaumil qiyamah. Jadi karena dia nantunya ngepreng pengiran, maka nang akhirat ngepreng di pengiran. Nah itu artinya khauf dan rojanya orang tersebut kan merupakan khauf dan roja yang amburadul, merupakan khauf dan roja yang tidak sesuai dengan kaidah sebenarnya kita.
tapi pun diterima. Nah, itu artinya rahmat Gusti Allah itu pada bodoh, sehingga tak kira ada orang yang putus asa di rahmat Gusti Allah cek bodoh nang dunia ini gara-gara rahmat Gusti Allah, dan tak kira bodoh orang yang merasa aman dari siksaan Gusti Allah cek Gusti Allah menciptakan semua ini demi kebaikan orang tersebut. Bagaimana mungkin orang tersebut diadab seperti itu? Intinya seperti itu. Itu beda hadis kalau sabda pointer, tapi kita harus akui beda pointer tersebut karena kita bukan Bani Israel, umat Nabi